Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UP untuk PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk prodi PGSD. Nah, baik Bapak Ibu guru, kita akan bahas saja langsung untuk soal yang pertama ini adalah soal IPS. Perhatikan dampak berikut. Produktivitas masyarakat menurun. Kebutuhan pokok cenderung diabaikan. Masyarakat cenderung menjadi shopaholic. Keempat, masyarakat tidak dapat mengontrol pengeluaran dan hidup boros. Kelima, produk asing semakin diminati masyarakat dalam negeri. Dampak negatif konsumerisme sebagai pengaruh globalisasi ditunjukkan oleh angka A123, B134, C234, D235, E34, dan 5. Nah, baik Bapak Ibu, di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif dari konsumerisme. Konsumerisme adalah yaitu konsumsi atau penggunaan barang secara berlebihan atau menggunakan atau membeli atau menggunakan barang secara berlebihan, baik itu jasa ataupun barang fisik. Nah, maka kalau kita berdasarkan dampak negatifnya, kalau yang nomor satu, produktivitas masyarakat menurun. Nah, ini bukan merupakan dampak dari konsumerisme. Seharusnya kalau adanya konsumerisme itu nanti produktivitas masyarakat akan semakin meningkat. Maka jawaban satu ini tidak sesuai. Yang kedua, kebutuhan pokok cenderung diabaikan. Nah, dampak dari konsumerisme Bapak Ibu Guru, nanti orang yang konsumerisme maka akan cenderung untuk mengabaikan kebutuhan pokoknya. Apa itu kebutuhan pokok? Ya seperti makan dan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, maka nanti yang dua itu sesuai. Yang ketiga, masyarakat cenderung menjadi shopaholic. Nah, nanti dampak dari konsumerisme negatifnya adalah shopaholic. Apa itu shopaholic? Terlalu gemar berbelanja ya. Gemar berbelanja. Maka yang tiga ini sesuai. Kemudian yang empat, masyarakat tidak dapat mengontrol pengeluaran dan hidup boros. Nah, juga dampak dari konsumerisme itu adalah nanti masyarakat tidak dapat mengontrol pengeluaran dan hidup boros. Nah, inilah dampak negatif dari konsumerisme. Maka sudah sangat jelas jawaban yang empat ini tepat. Kemudian kelima, produk asing semakin diminati masyarakat dalam negeri. Ini bukan terkait dengan konsumerisme. Konsumerisme itu bukan hanya tentang berbelanja kebutuhan yang berasal dari luar negeri. Baik dalam barang dalam negeri maupun luar negeri, nanti dia beli saja tanpa ada pertimbangan. Maka jawabannya sesuai di sini adalah jawaban yang C. 2, 3, dan 4. Baik Bapak Ibu, kami memiliki program bimbel untuk UP PPG dalam jabatan tahun 2023 ya, khusus untuk prodi PGSD atau Bapak Ibu guru kelas SD ya, guru kelas SD. Nah, nanti bimbel ini akan dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Jadi nanti kita akan melalui Zoom Bapak Ibu guru bimbelnya. Kemudian pembahasannya nanti ada RPP, pedagogi, PTK, dan juga MAPEL. Apa itu MAPEL? Mata pelajaran. Ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga Matematika. Untuk fasilitasnya nanti Bapak Ibu Guru ada 10 pertemuan, gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 10 video rekaman bimbel, gratis handout file soal dan pembahasan. Untuk cara pendaftaran Bapak Ibu Guru, ketik daftar UP, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Pelaksanaan di bulan Oktober ini, ya, tahun 2023, karena kita belum mendapatkan jadwal resmi untuk pelaksanaan UP-nya, kemungkinan di akhir bulan dan di awal bulan. Tetapi ada informasi, ada yang sudah mendapatkan jadwal di tanggal 5 November, maka nanti kemungkinan kita akan bimbelnya sampai dengan tanggal 3 atau enggak tanggal 4 Novembernya. Baik, untuk soal yang kedua Bapak Ibu Guru, pada sebuah rancangan pembelajaran RPP atau modul ajar,
tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yang disebut juga IKTP pada kurikulum Merdeka, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini yang diminta adalah membuat tujuan pembelajaran. Ketika nanti Bapak Ibu Guru diminta untuk membuat tujuan pembelajaran, maka nanti Bapak Ibu Guru harus sesuaikan dengan indikator kompetensi yang diberikan atau IKTP pada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ya. Nah, maka nanti kita sesuaikan dengan apa yang diminta pada tujuan pada indikator kompetensinya. Nah, indikator kompetensi di sini adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, bagi Bapak Ibu, nanti untuk menyusun RPP itu jelas ada rumusnya Bapak Ibu Guru, tidak hanya kita buat saja. Nah, rumusnya nanti adalah conditioning, kemudian audience, behavior, kemudian degree. Nah, ini adalah rumus yang Bapak Ibu Guru gunakan untuk membuat tujuan pembelajaran. Kita lihat yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, ini adalah conditioning. Berarti untuk rumusan yang pertama sudah tepat. Kemudian siswa ini adalah audience, karena yang belajar di sekelas itu adalah siswa, bukan gurunya. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Bapak Ibu Guru, untuk yang A ini di behavior-nya ya, di behavior itu tidak sesuai dengan IKTP atau indikator kompetensinya. Di mana di sini dilebihkan saja lagi Bapak Ibu Guru berupa komponen input dan output. Seharusnya ini tidak masuk Bapak Ibu Guru. Dan juga di sini kurang degree-nya. Oke, kita lihat degree itu seperti apa nanti Bapak Ibu Guru ya. Maka jawaban A ini kita eliminasi. Kemudian jawaban B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah ini conditioning-nya sudah tepat Bapak Ibu Guru. Kemudian siswa ini adalah audience, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, untuk behavior-nya itu sudah sesuai dengan indikator kompetensi atau IKTP-nya. Maka yang B ini sudah mendekati Bapak Ibu Guru. Kemudian di sini ada degree-nya dengan benar. Maka untuk jawaban B itu sudah tepat. Otomatis jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B. Untuk jawaban C, karena di sini yang didahulukan adalah audiens atau siswa, maka ini otomatis salah. Kemudian di sini yang didahulukan adalah behavior-nya, maka yang D juga otomatis salah. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Nah, Bapak Ibu Guru, di sini sudah saya kasih clue-nya untuk soal ini, bahwa di sini guru akan mengaktifkan peserta didiknya melalui pembelajaran yang dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, yang namanya situasi kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Guru, maka itu berdasarkan konteksnya. Nah, maka ini jawaban yang paling tepat adalah kontekstual.
Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendaftar di Bimbel UP ini, silakan Bapak Ibu guru hubungi kami dengan cara pendaftaran. Ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Nanti Bapak Ibu guru ketik saja daftar UP. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.